Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya, clear ya. Terdengar, Pak. Oke, baik. Ya, hari ini adalah pertemuan kita terakhir untuk kuliah ya. Sebelum minggu depan ada ujian ya. Ini adalah topik terakhir kita di optika modern. Ya, sengaja eh, kita sampaikan ya untuk karena sebetulnya rangkuman dari kuliah Anda di optika modern itu karena adanya topik tentang laser ini ya, walaupun plus kalau peralatan optik adanya di spektroskopi. Tapi untuk spektroskopi itu kan biasanya untuk spektroskopi itu menggunakan cahaya laser gitu. Jadi prinsip kerja laser itu eh, Anda akan sangat memahami atau nanti akan sangat enjoy kalau mempelajari tentang laser itu kalau prinsip dasar tentang cahayanya, perangkat optiknya itu Anda sudah tahu gitu ya, sudah pernah dengar minimal ya gitu. Sengaja memang topik ini saya khusus gitu, mesti gimana pun ceritanya akan saya sampaikan untuk apa? Untuk provokator Anda ya, biar tertarik ke bidang ini ya. Karena bagi sejarahnya eh prodi kita itu sebetulnya dulu, ya sekali lagi sejarah ya, bahwa kita pernah kaya raya tahun-tahun 80-an, di mana kita mendapat bantuan ya, dulu tahun ketika kita masih ada G2G dengan Newpik dengan Belanda, sehingga banyak laser yang kita peroleh ya, laser NDA, laser argon, laser apa namanya, eh, CO2, macam-macam laser yang standar dan kemudian mahal kalau beli sekarang itu kita punya. Akan tetapi sejarah pula ya yang menunjukkan bahwa ternyata dengan kaya rayanya kita dengan sumber-sumber itu kalau tidak didukung dengan SDM yang concern di situ, peralatan itu menjadi tidak berguna gitu ya. Sehingga apa yang terjadi berselang tahun-tahun 90-an, grup laser kita itu hanya beberapa gelintir saja yang mengoperasikan, dengan beberapa laser standar itu tidak berguna tapi rusak dengan waktu ya gitu. Sehingga kita sekarang mewarisi peralatan laser yang sangat mahal itu tapi dalam kondisi sudah tidak bisa dipakai ya gitu. Dan memang sudah ketinggalan zaman juga. Nah, ketika laser sekarang sudah mulai banyak variasinya, kemudian juga sudah lebih kompak, harganya tapi mahal dan kita sekarang dianggap sudah PTNBH, sudah kaya raya, tapi ternyata kita nggak bisa beli juga gitu ya. Dan kita sudah tidak dapat bantuan lagi, sehingga kondisi grup laser yang ada sekarang yang masih hidup itu hanya di saya saja. Kalau Anda perhatikan tidak ada lagi grup yang memiliki grup laser ya, grup dengan artinya grup yang menggunakan laser gitu untuk penelitiannya itu kecuali grupnya saya di laser fotoakustik gitu ya, spektroskopi fotoakustik. Nah, celakanya lagi, eh, grup laser spektroskopi fotoakustik pun kalau kita melihat konsensus atau apa namanya ya, kalau kita studi banding, perangkat lasernya kita yang standar itu pun sekarang sudah nggak dipakai, termasuk saya sendiri. Misalnya laser CO2. Laser CO2 itu diakui dunia, artinya itu masih standar jadi. Tapi karena operasionalnya mahal, kemudian juga perangkat komponen pendukungnya mahal, cara mengoperasikannya juga tidak begitu mudah ya gitu, artinya ribet. Itu pun juga sudah mulai diistirahatkan. Saya sudah mengistirahatkan alat itu sejak tahun 2017 ya. Berarti sudah hampir 4 tahun, 5 tahunan nggak tidak tengok lagi. Kenapa? Karena tadi ya tadi operasionalnya, biaya operasionalnya mahal, kemudian cara mengoperasikannya juga ribet, tidak semua orang bisa hanya on off gitu kan.
Nah, sehingga itu memerlukan expert yang ya artinya keahlian khusus yang itu di trainingnya tidak sebentar gitu. Itu laser CO2 ya. Nah, saya sekarang di grup fotoakustik itu lebih ke menggunakan laser-laser dioda. Laser-laser yang hanya on off terus nyala gitu. Dia on off nyala itu bisa standar sih kalau misalnya kita beli perangkat-perangkat itu dari memang supplier yang perusahaan pensuplai untuk lab riset gitu. Nah, celakanya ya tidak celaka ya, tapi ya untungnya juga bisa celaka bisa untung ya. Bahwa sekarang laser-laser yang enggak standar tapi masih bisa kita operasikan itu ada di Tokopedia, ada di AliExpress. Nah, itu saya tertolong dengan itu gitu ya. Dengan harga yang tidak begitu mahal, kita bisa punya laser pada berbagai panjang gelombang yang memang kita gunakan. Dan alhamdulillah itu jalan ya. Nah, ciri bahwa riset kita itu diakui adalah kita bisa publish di kuartal 1 ya, Q1, Q2, Q3 gitu. Dan dari grup laser kita yang sekarang itu orang bilang, mungkin yang saya sendiri bilang bahwa perangkatnya tidak standar itu ternyata masih bisa publish di Q1, Q2, Q3. Artinya walaupun tidak standar secara equipment gitu, tapi ternyata dengan sampel yang itu ada ethical clearance-nya, kemudian kita prepare dengan baik dan itu ada kebermanfaatannya gitu, ternyata jurnal masih bisa mengapresiasi kita gitu ya, merekognisi kita. Buktinya apa? Kita bisa publish di Q1, Q2 dan sebagainya gitu. Artinya saya sendiri ya saya percaya diri aja bahwa walaupun itu laser-laser Tokopedia atau laser-laser AliExpress, ini kan masih bisa gitu. Nah, laser-laser yang CO2 itu semua sudah saya dokumentasikan dalam beberapa buku yang saya tulis ya. Jadi ada spektroskopi, fotoakustik laser dan aplikasinya. Itu saya nulis dengan Pak Ali Joko dan seorang dokter ya dari Rumah Sakit Sarjito ya, Pak Robi gitu. Ini buku pertama kita dari laser CO2 yang standar tadi ya. Ini terbit tahun 2017 dengan review dari expert tentunya ya. Ia diterbitkan oleh Gamma Press. Jadi Gamma Press itu bisa terbit setelah buku kita itu direview oleh expert. Artinya tidak sembarangan buku bisa terbit ya di Gamma Press. Jadi kalau Anda banyak kan terbitan-terbitan buku itu ya dari penerbit-penerbit yang tidak di university seperti Gamma Press, itu bukunya itu hanya asal bagus saja. Tapi kontennya itu tidak direview. Itu buku-buku yang tidak direview itu secara akademik sebetulnya ya meragukan ya. Tapi kalau buku-buku yang misalnya di Gamma Press dan sebagainya itu under review. Jadi secara konten ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi gitu. Ya, jadi ini ada buku buku saya pertama. Kemudian buku saya yang kedua yaitu aplikasi spektroskopi laser ya pada bidang lingkungan dan kedokteran. Ini pun buku tahun 2018-an ya. Jadi setahun berikutnya saya terbikin buku lagi tentang aplikasi spektroskopi laser pada bidang lingkungan dan kedokteran. Ini juga dokumentasi dari riset-riset saya terkait aplikasi laser CO2 di bidang lingkungan untuk mengukur NO dan NO2 dan di bidang kedokteran untuk mengukur penyakit dalam ya dari pernapasan, kompon pernapasan dengan menggunakan laser CO2. Terbit buku ini. Kemudian tahun 2019 juga saya terbitkan buku ya, yaitu aplikasi spektroskopi fotoakustik laser CO2 pada bidang penyakit dalam. Jadi kalau yang buku kedua ini pada bidang lebih umum ya, lingkungan dan kedokteran. Kemudian buku ketiga saya ini lebih mendalam lagi, yaitu di bidang penyakit dalam. Dan semua buku saya ini sudah under review dari expert ya. Artinya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Nah, jadi artinya bahwa hasil dari kerjaan kita dan bantuan dari Belanda, bantuan dari senior gitu tentang laser CO2 semua sudah saya dokumentasikan dalam
publikasi internasional, juga buku ya, 3 buah buku ini. Saya rasa sudah cukup di situ ya, bahwa kita sudah mendokumentasikan dalam bentuk buku yang ini tentunya tidak akan lekang gitu ya, dimakan zaman. Artinya bisa menjadi bahan bacaan untuk generasi berikutnya ya, sebagai bahan ya mungkin pengetahuan saja atau inspirasi ya gitu. Nah, kemudian sejak tahun 2019 saya beralih tadi ke laser-laser dioda ya, laser-laser yang memang itu bisa kita beli di Tokopedia, kemudian perangkat lainnya dari CNC, kemudian kita tinggal ya tidak tinggal ya, kita juga masih perlu expert untuk apa namanya membuat software ya kan, karena sekarang kan zamannya deep learning dan seterusnya. Nah, Anda bisa bermain di situ sekarang gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa juga masih bermain di laser ya. Laser CO2 saya masih ada, masih bisa dioperasikan sebetulnya dengan laser, bahan lasernya nanti kita lihat ya, itu masih lengkap gitu. Nah, jadi bahwa pengetahuan tentang laser ini menurut saya sih penting ya, khususnya kalau Anda mau riset di bidang spektroskopi laser. Karena sekarang impian saya sebetulnya ke depan saya juga ingin ngambil SAME atau apalah untuk melihat sistem free electron laser, PEL ya, free electron laser, PEL gitu. Nah ini ada di Amerika, ada di Belanda juga, mereka sudah bangun ya, dan sudah ada. Nah kita kalau dengan kebijakan yang seperti sekarang, sepertinya kita akan bermimpi saja punya free electron laser. Selain mahal, juga tidak bisa langsung menghasilkan produk. Karena di free electron laser, terutama untuk laser-laser itu biasanya, itu semakin mahal laser, itu diaplikasikan sangat mendasar. Ya. Karakteristik dari bahan, karakteristik dari suatu apa ya, proses, proses baik molekuler dan sebagainya lah ya. Nah itu sehingga kadang-kadang tidak bisa langsung applicable ke masyarakat. Walaupun bisa juga sih, seperti saya ini kan, ini aplikatif banget kan, aplikasi spektroskopi optik untuk bidang penyakit dalam, untuk lingkungan dan sebagainya. Itu bisa. Tapi ini laser-laser murah kan. Nah, tapi kalau untuk laser yang mahal banget, itu biasanya lebih ke mendasar ya, ke fundamental, fenomena fundamental. Gitu. Oke, jadi dengan latar belakang itu, saya selalu di akhir kuliah optik modern itu menampilkan laser ya untuk memprovokasi Anda ya, biar tertarik juga. Nah, masalah nanti Anda mengambil atau tidak, melanjutkan atau tidak, ya itu juga kebebasan ya, Anda untuk merdeka memilih ya, topik itu. Oke, nah lecture laser ya, jadi nanti setelah lecture ini tentunya diharapkan Anda akan paham tentang definisi laser itu apa, kemudian Anda tahu tentang prinsip inversi populasi, Anda bisa menjelaskan tentang prinsip laser semikonduktor, kemudian Anda juga familiar dengan konsep simulasi cahaya, kemudian polarisasi, ya kan? Kemudian Anda juga bisa tahu tentang berbagai macam kriteria bahan yang itu bisa sebagai kompon semikonduktor laser, ya kan? Kemudian juga Anda tahu contoh aplikasi dari lasernya yang sudah saya sebutkan tadi kan gitu. Jadi di akhir kuliah diharapkan seperti itu. Tapi overall bahwa sebetulnya keberhasilan kuliah saya itu kalau Anda jadi tertarik ya untuk mendalami laser itu aja sih sebetulnya. Kalau Anda bisa tertarik, berarti kuliah saya berhasil. Kalau Anda ternyata, wah, kira penting gitu, berarti saya nggak berhasil ya. Oke, tentu kita seperti tujuan tadi ya, CO atau CP4 dari kuliah kita itu, sehingga kita harus tahu apa itu laser ya. Nah, yang akan kita bahas ya, kita di laser itu adalah light amplification by stimulated emission of radiation. Jadi laser itu adalah akronim ya dari light amplification by stimulated emission of radiation. Artinya amplifikasi atau penguatan cahaya yang melalui
emisi radiasi yang terstimulasi. Apakah itu nanti kita bahas ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang aras energi elektronik, kemudian proses transfer energi, kemudian klasifikasi laser, kemudian sifat berkas laser, kemudian juga deteksi dan karakterisasi laser pulsa cepat ya, sangat cepat gitu. Itu juga akan kita bahas. Nah, penemuan laser pertama ya tahun 1958 gitu oleh Charles Stone dan Arthur ya di Bell Lab ya, Laboratory Bell. Kita tahu di Bell itu banyak labnya Bell itu banyak riset ya, termasuk penemuan fenomena akustik pertama ya. Kotak akustik pertama itu juga tahun 88 di lab Bell Laboratories. Gitu. Nah, mereka itu sudah pemahamannya sudah didasarkan pada ide dari Einstein tentang sifat dualisme cahaya ya. Kadang bersifat partikel, kadang bersifat sebagai gelombang. Nah, jadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Jadi prinsip tentang dualisme laser yang itu muncul dari Einstein itu 30 tahun yang lalu, kemudian prinsip itu dipakai oleh Charles dan Arthur untuk penemuan laser pertama ya tahun 1958. Nah, awalnya istilah laser itu sebetulnya namanya adalah maser. Maser itu microwave amplification stimulated emission of radiation ya gitu. Waktu itu maser, kebanyakan ke maser yang sumbernya dari amonia ya. Oke, jadi laser itu adalah perangkat yang membangkitkan cahaya melalui proses yang disebut dengan emisi terstimulasi. Jadi prinsip laser itu sebetulnya adanya cahaya yang diakibatkan dari emisi terstimulasi. Emisi terstimulasi itu apa? Emisi yang memang diganggu ya dengan panjang gelombang yang bersesuaian gitu, sehingga menjadi cascade ya, menjadi terus gitu mengalir gitu ya. Jadi akronim laser itu adalah light amplification by stimulated emission of radiation gitu ya. Nah, salah satu yang sering ya, walaupun di sini namanya kan laser, salah satu contohnya itu laser semikonduktor. Jadi bahan laser itu bisa dari semikonduktor. Yang penting di situ ada energy gap. Jadi multi laser semiconductor device itu bisa membangkitkan berkas koheren yang cahaya monokromatik ya, yang disebut dengan laser aksi. Nah, berkas koheren tadi dihasilkan hasil dari seluruh foton dalam sepase. Jadi stimulated itu foton yang keluar itu sudah monokromatik, fotonnya juga koheren ya, dan directional ya, jadi arahnya juga tertentu. Nah, jenis-jenis laser yang ada itu kalau didasarkan pada ragam operasinya, itu disebut dengan sistem laser pulsa. Jadi lasernya itu pulsa gitu, tidak continuous, ada tapi tak 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 gitu ya. Jadi ada tidak gitu kan, namanya pulsa ya. Kemudian ada juga high power phase switch system, ada juga continuous wave laser system. Nah, yang sering saya pakai itu adalah continuous wave laser system, di mana lasernya itu selalu ada sebagai fungsi waktu ya, gitu. Jadi bisa juga tadi ada 3 jenis ya, bisa pulse, bisa high power phase switch, bisa juga continuous gitu. Biasanya semakin ke atas itu semakin mahal, dan kalau continuous dan itu agak lebih murah. Nah, itu berdasarkan dari ragam operasi. Kalau didasarkan pada mekanisme untuk pencapaian intensi populasi, itu laser dibagi ada 2 ya. Ada laser 3 tingkatan, laser. Jadi 3 level, 3 aras laser beraras 3 gitu. Di laser, kemudian
level energinya itu ada 3 aras gitu. Ada juga laser dengan level energinya 4 aras gitu kan. Jadi ground state, kemudian 1, 2, 3 balik lagi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi ada 3 level, ada 4 level laser. Nah, kalau didasarkan pada medium aktifnya, laser itu biasanya dibagi 4. Jadi ada gas laser yang selalu saya pakai ya, laser CO2 itu gas laser medium aktifnya. Jadi medium aktifnya di situ ada gas CO2, kemudian ada gas nitrogen, ada gas helium. Nah, masing-masing punya tugas ya. Di mana gas helium untuk mempercepat pendinginan, kemudian laser nitrogen untuk agar dia jadi populasi tumbukan gitu ditumbuk sehingga dia ada di aras Fermi ya gitu. Seperti itu. Jadi ada laser gas, kemudian ada solid state laser, di situ ada laser UV dan sebagainya, ada juga semiconductor laser ya dan tunable dye laser. Jadi di lab ada ya dye laser itu semacam liquid yang itu berwarna, kemudian kalau ditembak dengan laser misalnya Nd:YAG gitu ya, biasanya Nd:YAG misalnya pada panjang gelombang kira 300 sekian atau kurang ya gitu. Kemudian dia menembak secara rutin wadah dari dye lasernya. Kalau dye lasernya merah maka dia akan keluar laser merah ya, seperti itu. Kalau dye lasernya hijau dia hijau juga. Jadi ada gas laser, solid semiconductor laser dan tunable dye laser. Nah, secara umum sebetulnya komponen dari laser itu harus ada ini ya minimal ya. Jadi ada medium untuk bahan aktifnya itu bisa tadi gas, liquid atau padatan kan gitu ya. Ya ruby, laser ruby dan seterusnya kan. Bisa gas juga. Nah, kemudian sini ada untuk pemicunya itu ada elektroda, ada katoda, ada anoda. Kemudian yang lebih penting di sini ada mirror yang biasanya untuk tempat keluarannya itu tidak 100%, tapi dia mungkin 99%, 98% atau 95%. Karena ini refleksinya 95% ditransmisikan. Dan di belakang itu ada mirror yang itu 100% reflected. Sehingga itu di situ bolak-balik gitu. Sementara power supply ini adalah untuk memacu ya. Misalnya kan di ground state tuh si bahannya itu sehingga di charge maka dia akan naik ke arah vibrasi ya sebelum akhirnya terus juga turun lagi naik lagi gitu sehingga itu akan menjadi cascade ya. Ini adalah prinsip laser helium neon ya. Nah, yang penting juga Anda ketahui bahwa laser itu bisa memancarkan spektrum cahaya itu mulai dari ya semacam ya, bisa daerah infrared, bisa daerah UV dan seterusnya kan. Yang kalau Anda tahu ini spektrum kalau wavelength ini adalah 700 sampai 400, ini adalah visible light ya. Jadi Medugi-Binu. Kemudian juga bisa infrared, bisa microwave, panjang gelombang, radio, dan seterusnya ya. Ini adalah wavelength ya. Dan nanti di sini ada time-nya. Oke, nah light fundamentalnya dasar-dasar dari laser. Bahwa cahaya yang diemisikan dari laser itu adalah pertama dia monokromatik. Monokromatik itu artinya cahaya yang keluarnya itu hanya satu panjang gelombang gitu kan. Menurut teorinya gitu. Walaupun ketika orang misalnya keluaran laser saya itu biru 450, tapi ketika dia dimasukkan ke spektrum analyzer yang itu bersesuaian gitu, ternyata tidak hanya 450, tapi juga ada infrarednya, yaitu berarti di daerah ya walaupun kan dia di misalnya satu panjang gelombang, tapi ternyata ada panjang gelombang lain yang itu di daerah infrared ya, misalnya seperti itu. Itu bisa ketahuan. Tapi ya kadang-kadang saya selalu bilang bahwa ya kita hanya perlu di daerah
visible gitu ya, untuk mencitrakan dari suatu objek. Nah, jadi dalam laser itu kan dia monokromatik, jadi dia cahayanya satu panjang gelombang atau satu color. Berbeda dengan cahaya pijar, cahaya biasa, itu dia merupakan kombinasi dari banyak vapor sehingga apa namanya Oke, kemudian laser yang dipancarkan ini juga dia direksional ya, artinya lurus ya. Laser itu selain tadi monokromatik, dia juga lurus gitu. Nah, beda dengan cahaya biasa gitu kan, biasanya dia kemana-mana ya. Dia tidak unpolarized gitu. Walaupun laser juga unpolarized sebetulnya. Tapi direksionalnya bisa kemana-mana kalau cahaya yang biasa. Bisa ke 3 dimensi. Kalau laser itu kan hanya ke satu arah saja. Yang lainnya adalah sifat ketiga itu adalah koheren. Nah, sifat laser koheren ini yang kadang-kadang sinar laser jauh lebih efektif ya ketika untuk spektroskopi dibandingkan dengan cahaya putih. Karena kalau cahaya putih kita perlu monokromator ya sebelum diinteraksikan dengan objek ya gitu. Jadi panjang fasenya itu fase dan panjang gelombangnya itu tetap gitu loh, tidak bergantung pada jarak gitu. Jadi jarak dekat keluaran atau jauh itu mestinya sepase dan karakteristiknya sama gitu. Jadi tidak kalau keluarnya itu hijau, tidak setelah jauh itu jadi merah gitu ya enggak, ya hijau terus. Jadi ada 3 sifat laser ya yang dari ketiga sifat laser tadi itu menyebabkan laser itu memiliki rapat energi yang tinggi dan juga berbahaya. Oke, kalau diilustrasikan seperti ini adalah cahaya pijar, lampu pijar, kemudian ini laser. Maka kalau lampu pijar itu dia putih kan, ini berarti banyak panjang gelombang. Kemudian dia juga multidireksional, bisa ke sana ke sini gitu, dan juga incoherent, artinya di depan dan di belakang itu memiliki fase yang kadang-kadang berbeda ya, sehingga dia incoherent. Sementara laser itu dia lebih direksional, kemudian dia juga monokromatik, artinya keluarnya satu panjang gelombang, dan juga dia koheren ya. Oke. Nah, common komponen yang ada di laser atau komponen yang ya syarat minimum sebut laser itu, pertama ada medium aktifnya ya. Jadi laser itu mesti memiliki medium aktif, baik itu semikonduktor maupun padatan maupun gas maupun liquid. Itu adalah bahan-bahan aktif yang bahan itu memiliki, kalau yang di semikonduktor itu punya energi gap ya kan gitu. Ada energi gap. Bisa juga sih kalau CO2, helium, CO dan seterusnya itu ada medium gasnya. Gitu. Jadi mekanisme eksitasinya itu bisa secara optik ya, ditembakin kayak laser dye tadi kan ditembak tuh sama laser NDA sehingga dia memancarkan meradiasikan panjang gelombang. Jadi bisa dengan tadi optik atau elektrik atau chemical ya. Nah, high reflectance mirror mesti harus ada. Jadi ada yang 100%, ada yang di depan itu mungkin 98%. Tapi resonator itu adalah syarat mutlak dari suatu laser. Kalau Anda coba buka laser pointer, itu pun sama. Dia mesti ada bahan aktifnya, kemudian ada 100% dan 95% untuk diteruskan. Kemudian ada juga partial transmissive mirror. Jadi ada biar keluar, maka yang satunya dia memantulkan sebagian ya, bisa 99% sehingga yang lainnya bisa diteruskan. Oke, laser komponen yang lebih jadi di sini ada discharge, jadi tabung kecil ya. Yang ini adalah kadang-kadang sering disebut dengan medium pendinginnya ya. Ini adalah voltase yang diterapkan. Tentunya tidak seperti ini.
Tapi yang satu ke negatif, yang satu ke positif ya. Sehingga kita bisa terrekod posisinya. Jadi ada re-reflector, kemudian ini ada output mirror ya, tidak 100% efektif. Nah, ada istilah lashing action. Ada istilah dalam masalah itu adalah lashing. Nah, lashing itu artinya adanya apa ya? Jadi lashingnya laser itu kalau ditanda itu muncul daya lasernya gitu. Tapi nah energi yang diterapkan pada medium kan tadi untuk mengaktifkan suatu bahan aktif laser itu kita perlu menerapkan energi ya. Gitu. Jadi energi diterapkan ke elektron ya medium ya. Jadi elektron pembangkitan elektron medium untuk ke jadi dari stabil ke unstabil ke level berikutnya. Nah kemudian atom-atom itu akan secara spontan meluruh ya terhadap ground state-nya ya. Nah, terus dia low energi dan metastabil energi. Nah state ya. Nah kemudian inversi populasi itu dicapai ketika mayoritas atom itu berada di excited state ya, level kedua. Kan ada ground state, ada excited state. Nah, kalau jumlah molekul itu ada di excited state lebih besar daripada di ground state, itu namanya prinsip inversi. Dan prinsip inversi itu adalah yang memungkinkan itu terjadi lasernya lashing. Jadi lasernya ada gitu. Nah, okay. Jadi di situ ada high reflected mirror, ada kemudian partial reflective ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ketika keluar berkasnya itu disebut dengan beam, beam atau berkas. Jadi radiasi laser itu akan continue jika energinya yang diterapkan ke medium itu keluarnya juga bisa continue. Jadi untuk sistem atomik ya dalam keseimbangan termal dengan sekitarnya, maka emisi cahaya itu hasil dari emisi cahaya itu muncul dari pertama biasanya absorpsi, kemudian diabsorb, kemudian nanti akan diemisikan secara spontan kan ke atas, bisa spontan atau bisa juga dia ketika memancarkan foton kan, ketika dari excited state ke ground state itu memancarkan foton, kemudian itu bisa bolak-balik kan itu ada reflektif ya dan menstimulasi molekul atau gas lainnya sehingga dia juga akan meluruh ya dan sambil tadi memancarkan. Jadi ada 3 prinsip dalam laser itu ada absorpsi, jadi ada serapan molekul di ground state terhadap tenaga yang datang, dia akan tereksitasi ke arah excited state. Nah, kemudian di excited state dia bisa secara spontan turun dan mengemisikan foton. Bisa juga fotonnya itu turun karena terstimulasi foton lainnya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Ya. Nah, sebentar, saya minum dulu. Nah, jadi ada absorpsi ya. Jadi ini absorpsi itu ketika ada tenaga dan tenaganya itu bersesuaian dengan delta E antara E1 min E2 gitu, maka dia akan foton ini akan diserap sehingga si molekul ada di ground state itu akan naik. Nah, jadi dia di excited state ya. Nah, di E1 ini sebenarnya E1 di sini, E2 di sini, ini kebalik. Nah, di excited state ini ini kan energi yang tinggi gitu dibanding dengan bawahnya kan ground state.
Maka karena sifat dari karakteristik bahan atau apapun itu senang di ground state. Maka ketika naik itu dia unstabil di situ, sehingga dia akan turun lagi gitu. Mana ya? Turun. Nah, dia turun. Nah, ketika turun ini, kan energinya ada kelebihan energi. Kelebihan energinya itu menjadi foton. Nah, kan? Jadi foton. Jadi ketika diserap, kemudian dia naik. Nah, ketika turun, dia memancarkan foton. Kan kalau tidak ada kerugian, ini kan sama fotonnya. Nah, foton ini kalau di sini ada mirror, itu bisa balik lagi ke sini dan menstimulasi yang di atasnya. Gitu. Nah, kayak gini kan. Turun. Nah, jadi ada dua sekarang. Kan satu, ini ada ini diserap, kemudian jadi dua. Gitu. Nah, jadi ada datang, kemudian diabsorb, kemudian dia secara spontan, ya, dia turun, kemudian bisa juga emisi terstimulasi. Jadi ketika datang, turun, nah di sini dua gitu. Ini sudah ada terstimulasi namanya. Jadi absorption, spontaneous, emisi, dan stimulated emisi. Nah, emisi terstimulasi ya. Jadi ketika ada foton datang dengan energi hanu gitu, kemudian ada di elektron di excited state, maka ketika ketika ini lewat gitu, maka ini menstimulasi secara emisi, sehingga dia akan turun. Nah, energi foton yang keluarnya itu adalah hanu sama dengan E2 min E1. Nah, absorption light melalui medium. Jadi serapan cahaya melalui suatu medium ya. Jadi cahaya atau foton itu jadi cahaya atau foton itu diabsorb ya untuk agar si bahan di sini ini bisa terstimulasi. Ini pakai rumus Lambert-Beer ya. Di mana I sama dengan I0 eksponensial pangkat minus alpha X. Itu sehingga kenapa minus itu biar grafiknya tidak dari 0 sampai taberinga, tapi dari taberinga ke menuju ke 0. Oke, karena eksponen 0 itu 1 gitu kan. Jadi I sama dengan ini. Oke, nah absorption juga masih dalam absorption cahaya yang jatuh pada material ini akan melurus secara eksponensial ya pakai Lambert-Beer tadi. Nah seperti ini ya. Jadi beberapa contoh di sini. Nah populasi inversi tadi sudah dijelaskan ya bahwa pokoknya kita ingin bahwa bagaimana caranya agar molekul di ground state itu bisa naik gitu. Itu aja ya sih. Namanya tersimulasi. Jadi bagaimanapun caranya itu bisa tadi ya di start, bisa dikasih bahan kimia atau apalah gitu di situ ya. Itu agar terjadi emisi terstimulasi ya, inversi gitu. Nah, ini contoh exchange laser dalam diagram. Jadi dari ground state itu diangkat ke excited state. Dari excited hanya akan spontan unstabil spontan karena turun sini ya. Nanti dari sini ke sini sampai nanti radiation emission stimulus dia akan memancar lasernya ya. Seperti itu. Kalau konversi populasi tidak tercapai, maka seumur hidup pun lasernya tidak lessing. Nah, ini contoh skema dari beberapa ilustrasi ya, apa itu terjadi dengan molekul-molekulnya tadi ya. Simulasi sini ada energi level 1, kemudian ada level 2, ada spontan, kemudian ini ada ground state. Nah, kan? Nah, ini tipe-tipe laser yang ada ya. Jadi ada argon, ada fluoride, ada
krypton, ada Alzheimer ya, xenon, fluoride, kemudian helium, nitrogen, banyak ya, krypton, argon, ada ya energi macam-macam, ada NDA, dan seterusnya ya. Kemudian ini ada heliumnya, ada gold, copper, dan seterusnya ya. Ada NDA. NDA itu bisa juga third harmonic, dan macam ya. Ini contoh argon fluoride laser ya, yang ada ya biasanya di Amerika, kita punya tapi di gudang. Kemudian ada juga krypton fluoride laser, ini kita belum punya ya, tapi sama besarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh free electron laser. Ini ada contoh apa ya, helium. Kemudian ada RS namanya nitrogen laser. Jadi nitrogen laser itu bisa kecil kita buat. Yang ada di lab kita itu nitrogen laser itu besar gitu. Padahal sebenarnya bisa diperkecil ya, tinggal elektroden cari gitu ya. Yang ya kita lihat di sini ya kecil sekali. Jadi ini uang untuk penelitian. Nah ini beberapa contoh NDA laser ya, laser ruby kan. Jadi apapun medium itu, yang penting dia bisa meng-create adanya band gap untuk energi ya, terstimulasi itu ya. Jadi apapun, termasuk ini misalnya ruby itu padatan ya. Ini padatan ini juga memiliki karakteristik sendiri. Nah yang berikutnya adalah free electron laser atau FEL ya, yang ada di Redbird contoh ini. Nah jadi itu satu ruangan besar. Kalau kita mungkin apa ya, gedung mana ya? Ya mungkin gedung S1, S2 sampai kira-kira 4 atau 5 kelas dikosongkan untuk eksperimen anak-anak ini. Nah, kalau kita lihat dari luarannya, jadi ada continuous output, ada pulse output. Continuous output itu ya lurus-lurus aja gitu. Sedangkan kalau energinya ini seperti ini. Ada. Ini dia seperti pulse laser. Nah, prinsip gelombangnya kan kalau dari lampu itu polikromatik, kemudian dia non koheren gitu ya. Nah, kalau yang foton itu lebih ini kan kalau partikel sebagai partikel dualisme ya. Kadang sebagai gelombang, kadang sebagai partikel gitu. Nah, energinya itu terkuantisasi. Jadi ketika akan menaikkan ya, elektron dari level ke level lain, itu input energi diperlukan ya. Jadi ketika dari level 1 ke level 2 dan berikutnya ya. Jadi ada spontan energi, ini adalah muncul ketika ada laser yang mengganggu metastabilnya si molekul. Ini ada yang stimulated emission. Jadi energi, kemudian di situ ada level high level sama low level. Jadi elektron awalnya itu di level 1 kan, di ground state. Kemudian kita kirimkan gelombang elektromagnetik sehingga si elektron di level 1 itu bisa naik ke gitu ya, bisa naik ke level 2. Level 2 kalau dia bisa turun di aksi level. Nah, jadi energi transfer prosesnya itu spontan, bisa secara alamiah gitu, spontan emisi, yaitu elektron jatuh pada level 2. Bisa juga halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ini ada stimulated emission, kemudian stimulated absorption, dan seterusnya. Nah, ini ada istilah panjang koherensi. Nanti kalau Anda lihat, kalau bisa sampai dalam 1 milisekon itu
keadaan koheren itu sampai 300 meter itu masih koheren gitu. Beda kalau pakai cahaya pijar mungkin jarak sekian senti itu sudah panjang rumahnya sudah berubah. Dan jadi energi transfer proses secara kuantitatif ini ya didefinisikan N1 kemudian ke N2 dan seterusnya. N1-nya fungsi waktu dan seterusnya lah ya. Ya ada. Nah, seperti ini kan. Jadi tanda minus ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak stabil. Nanti akan turun ya. Stimulatif ke apa di sini. Ada faktor W-nya dan faktor jumlah biasanya kan jumlah dari partikel di situ. Oke. Nah, konsep laser tadi berkas dari foton, kemudian berkas memiliki area cross section ya. Dan ini bahan rubinya gitu ya, sehingga nanti menyebabkan emisi terstimulasi dari bahan. Seperti itu ya. Ini ada seterusnya. Oke, kemudian ini hanya contoh-contoh apa namanya persamaan aja ya. Jadi bisa dilihat ada populasi, dan seterusnya. Nah, ini komponen utama laser kan ya, sudah jelasin tadi ya. Contoh ini ada apa ya? Mirror 100%, kemudian bahan aktif di sini ada elektrod untuk apa namanya men-trigger ya. Gitu. Sebenarnya asalnya besar, jadi dia lurus di sini. Dia ada mirror yang reflektif sebagian, kadang-kadang 99%, 98%, jadi 2% yang diteruskan. Nah, gitu. Yang dimaksud di sini. Nah, kalau kita lihat microwave region itu kan 1 giga sampai 30 giga. Laser kemudian optical laser itu harus 30 tera sampai 350 tera. Belang-belang bisa. Nah, sifat dari berkas laser kan ini kalau dari lampu biasa, ini dari laser dia lurus. Nah, ini contoh laser yang ada dulu. Ini laser CO. Ini laser CO. Ini laser dengan bahan aktif CO, gas CO. Pendinginnya liquid nitrogen, sehingga gede dia. Ini ada OPO, di sini ada PPLN kristal. Ya. Nah ini kan infrared laser itu macam-macam kan laser itu. Ada CO2 laser, ada CO laser, ada OPO. Nah gasnya macam-macam juga. Nah tiap gas itu memiliki frekuensi karakteristik kan. Itu dia beririsan di laser mana. Nah tanda bahwa ini lasernya itu agak panjang itu berarti dia memiliki rentang panjang gelombangnya. Kalau misalnya CO2 laser itu kan antara 9 sampai 11 gitu ya. Nah, 9 sampai 11 mikrometer ya. Mikrometernya itu kenapa? Kan harusnya discrete. Iya, memang dia bisa ada namanya spektrum garisnya gitu ya. Ini panjang sekian itu bisa kita lihat. Nah, itu bisa kita select dengan dulu kita sudah bahas tentang kisi difraksi ya, jadi grating namanya. Oke, grating. Nah, gas-gas ini kaitannya dengan aplikasi tentunya kan. Aplikasi kita mau di mana nih? Mau di etilen kah? Kemudian di amonia, apa macam-macam lah, di NO2 atau apa gitu. Jadi ini contoh dari NDF ya. Untuk osilator power ya. Ini powernya bisa kurang 10 watt. Lebar garisnya kurang dari 1 milisekon. Kemudian berkas kualitatifnya ya seperti ini. Ini contohnya ya. Nah kalau Anda ingin melihat-lihat yang standar seperti ini, kita nggak ada ya. Oh mungkin ya. Adanya di negara-negara yang mengembangkan laser seperti Eropa gitu kan, Amerika. Kalau Asia mereka punya alat kayak seperti kita ya, nunggu hancur, nunggu habis kayaknya nggak pernah dipakai gitu. Mirip kita. Beli gitu yang bagus. Tapi mereka belinya karena sekarang kan jadi masih bagus. Nah, singer resonan dari OPO ya. Jadi OPO itu contoh ini ya. Dari NDF dia ini
Ini ada cerminnya, cermin cembung ya. Cermin cembung, tapi di sini ada dirobangi gitu agar si lasernya bisa tembus ke PLN ya. Kemudian direfleksikan ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini kita bisa menghasilkan panjang gelombang yang asalnya 1,06 bisa 1,5 mikro dan 3 mikro. Nah, panjang gelombang yang keluar ini yang 1,5 mikro itu tergantung dari PPLN sebetulnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya mendeteksi pernapasan ya. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi macam-macam lah gitu. Nah, ini juga jadi dari luaran ini masukin ke sel jadi fotoakustik. Ini sudah kita kerjakan juga ya. Tapi untuk men-setupnya sekali lagi tidak mudah saya ceritakan ini ya. Kita harus berkali-kali membongkar, kemudian kita memasangkan lagi, bongkar pasangkan, akhirnya kadang-kadang kebakar gitu kan, itu biasa ya. Nah, ini juga ada solid state etalon spin ya. Oke, ini langsung ke dari power resonator langsung ke power meter. Nah, ini contoh laser CO. Ini laser CO2. Kalau Anda perhatikan kan laser CO itu besar banget. Kalau kita dikasih pun kita nggak mau karena nggak bisa kita naruhnya. Alatnya itu kira-kira mungkin 20 meteran. Kalau di ruang kita nggak bisa. Laser CO2 masih bisa sehingga kita punya beberapa ya. Nah, kemudian juga laser CO2 dipupuk ya menjadi seperti ini lebih kompak. Nah, ini adalah laser quantum phase laser yang menggantikan laser jadi laser CO ya. Jadi laser quantum phase laser ini menggantikan laser CO. Nah, ini medium bahan housingnya. Nah, sementara bahan aktif laser sudah gini gitu. Ini bisa bayangkan orde 2 mili menggantikan orde yang 15 sampai 20 meter. Kan yang gelombangnya sama gitu loh. Bisa dibayangkan ya. Jadi bahan aktifnya itu semikonduktor itu bisa sangat-sangat ini menjanjikan gitu loh ya, murah menjanjikan walaupun kadang-kadang kalau salah polarisasi dia kebakar. Nah, kalau quantum phase laser itu biasa menggunakan detektor liquid nitrogen ya. Nah, ini contoh-contoh yang saya lakukan di Belanda ya. Beberapa riset termasuk ini ada peta saya ya. Udah kemana kasihnya. Nah, ini yang saya lakukan di Belanda waktu S3 saya merancang spektroskopi, kemudian ada juga kita merancang untuk direct absorption ya, ini untuk 450 untuk mengukur NO2. Kita bisa lebih kompakan lagi. Ini OPO. Nah, ini grup kita. Grup ketika saya di sana, kan di sana ada day out dan seterusnya lah. Nah, kita kadang-kadang suka keluar karena sudah mungkin sebulan penuh kita konsen di lab, maka ada satu hari yang kita di Malaysia naik sepeda seharian, sampai kemudian makan malam, dan seterusnya lah untuk menghilangkan stres agar kita stabil. Ini laser yang ada di lab kita ya. Itu saya lagi mengoperasikan lasernya. Oke. Nah, mungkin itu bahan terakhir kuliah kita ya. Mudah-mudahan membangkitkan ke Anda semua untuk suka di bidang laser ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan ya, silakan. Sambil saya keluarkan daftar absennya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait ulangannya nanti bagaimana ya, Pak? Mekanismenya Ulangan apa dan itu? lain-lain. Kuas maksud saya.
UAS soalnya sudah saya berikan. UASnya itu Anda tinggal milih aja. Soalnya itu ada 20 kalau nggak salah ya. Ya Anda jawab di situ, nebak juga boleh, hitung-hitung juga boleh. Pokoknya ada coretan Anda di situ kan, kasih nama gitu. Jadi dinilai. Gitu, Mas. Sifatnya sendiri, apakah buku tertutup apa terbuka ya, Pak? Sifatnya nanti kalau nggak salah, bawa kertas lembar untuk nulisin rumus-rumus dulu. Kan rumus interferensi, rumus difraksi biar nggak dihafalkan, Anda tulis aja di situ kan. Gitu. Tapi lebih apa namanya? Ya jadi bukunya tertutup, tapi boleh bawa kertas selembar gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kebetulan juga saya mengambil MKP laser gitu, Pak, dan juga ada tugas terkait laser di bidang kesehatan itu. Nah, mungkin dari Bapak tahu terkait aplikasi laser di bidang kesehatan gitu. Kalau yang saya cari laser yang digunakan itu laser helium neon gitu, Pak. Dan itu aplikasinya untuk misal seperti diabetes, stroke, dan juga sakit jantung gitu, Pak. Mungkin dari Bapak ada tambahan gitu, Pak. Mungkin Ya banyak. lebih jelas. Ya kalau kamu bisa baca buku-buku saya itu, kemudian atau kamu search ya di Google Scholar, laser aplikasi di bidang medis. Kamu cari Google Scholar tuh, kamu tulis Google Scholar kan, kemudian kamu cari laser application in medical gitu, atau kamu pakai Sign Direct kan, kamu bisa akses toh ke Sign Direct. Bisa, Pak. Kamu tulis di situ laser fotoakustik, bisa fotoakustik atau laser in medicine gitu, atau medical udah banyak Mas. Kalau yang saya sendiri kan bisa untuk kesehatan, bisa untuk imaging dan seterusnya, banyak. Bisa buat imaging seperti itu, Pak, kalau laser. Ya, fotoakustik imaging kan ada. Ya, gitu. Ini banyak. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Oke. Oke, kalau tidak ada, berarti kuliah kita cukup ya. Jadi, oh ya, yang bagi kalau Anda ingin mengumpulkan tugas itu, karena saya itu baru ke kampus lagi setelah tanggal, karena saya habis dari Malang ini mau ke Bali kan tugas juga di Bali sampai tanggal 58 ya, sampai tanggal 8. Kemudian baru 8 sore sampai tanggal 9 saya ke kampus. Jadi mungkin tanggal 9. Ini ujiannya tanggal berapa ya? Halo? Tanggal 9, Pak. Tanggal 9-nya. Nah, tanggal 9 berarti iya. Jadi tidak kan kalau saya nyebut ya sehari sebelumnya, tapi sebetulnya nggak masalah juga karena ini kesalahan saya ada di luar sehari sebelumnya. Jadi mungkin setelah 9, 11 saya ke Jakarta sampai 14. Nah, 15 juga saya ada di kampus gitu loh. Ini nggak masalah kalau Anda mau mengumpulkan ya. Baik, Pak. Makasih banyak infonya, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti kuliah kita cukup ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Sama-sama.